Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian pada siang kali ini? Yang Pak, baik. Sehat, Pak. Alhamdulillah ya. Tetap jaga kesehatan dalam kondisi seperti saat ini ya nak ya. PPKM darurat 5M harus diterapkan. Bapak persilahkan kepada Ketua Toras untuk menyiapkan dan memimpin doa. Bersiap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini kita akan membahas bersama globalisasi dan perubahan komunitas lokal. Bapak sudah mengirimkan aplikasi di Google Form untuk link presensinya. Silakan kalian isi, tapi Bapak ingin mengkonfirmasi Siti Aisyah, Hadir, Pak. Belva, Hadir, Pak. Hana. Hadir, Pak. Jadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai diharapkan mampu mengidentifikasikan fenomena globalisasi dan karakteristiknya di masyarakat. Mengklasifikasikan berbagai gejala globalisasi dan dampaknya terhadap komunitas lokal melalui contoh-contoh nyata dan mendiskusikannya dari sudut pandang pengetahuan sosiologi. Merekomendasikan upaya mengatasi dampak negatif globalisasi serta sikap selektif masyarakat lokal melalui aktivitas presentasi kelompok. Bapak persilahkan yang mau memberikan analisanya terkait dengan gambar berikut. Saya, Pak, Siti Aisyah izin memberikan pendapat. Ada seorang wanita kayaknya dari Indonesia, pakaian adat seperti dari suku Kalimantan, juga menggunakan pakaian adat. Itu ada seorang pedagang atau petani itu sedang mencari informasi melalui laptop. Kira-kira kenapa bisa terjadi demikian ya? Ada yang bisa memberikan jawaban? Menurut saya, hal tersebut bisa terjadi karena kita saat ini hidup di zaman globalisasi. Kita bisa berinteraksi nggak cuma di dunia nyata, tapi juga bisa di dunia maya melalui media sosial. Pada gambar satu, wanita tersebut bisa menikah dengan pria bule yang mungkin sebelumnya ia sudah kenal melalui media sosial. Lalu saat ini kita juga bisa mencari informasi di mana saja dan kapan saja melalui internet. Karena itu, pada gambar kedua, sang petani bisa memiliki pengetahuan yang luas dalam hal pertanian karena ia bisa mencari tahu melalui Google. Oke, terima kasih atas jawabannya ya. Saya mau tanya tentang, sekarang kan kita di pembelajaran jarak jauh ya, Pak. Yang kita lakukan ini tuh masuk globalisasi di bidang pendidikan, bukan sih? Terima kasih pertanyaannya Siti Aisyah. Jadi PJJ itu juga berarti termasuk globalisasi di bidang teknologi karena kita bisa menggunakan Zoom meeting, kita bisa belajar dari mana saja, lalu juga kita bisa mengambil berbagai sumber pembelajaran. Kita perlu mengetahui apa sih definisi dari globalisasi itu? Saya mau coba baca, Pak. Istilah globalisasi berasal dari dua kata, yaitu global atau globe, yakni menduniaisasi, yaitu proses globalisasi, itu proses mendunia. Menurut Anthony Giddens, globalisasi yaitu suatu proses radikalisasi dan universalisasi nilai-nilai modernitas peradaban barat ke seluruh penjuru dunia yang kemudian berkembang menjadi modernitas global. Pak, saya mau nanya, apa yang dimaksud radikalisasi sama universalisasi itu, Pak? Ada istilah yang miskonsepsi ya, bahwa globalisasi itu mampu menciptakan suatu perubahan yang besar menuju kehidupan yang modern. Itu proses radikalisasi. Lalu universalisasinya yaitu bahwa globalisasi itu memberikan dampak di berbagai lini kehidupan manusia sehingga menimbulkan modernitas global. Nah, selanjutnya karakteristik dari globalisasi. Bapak persilakan, siapa dari kalian yang mungkin mau membacakan? Saya, Pak, mau baca. Karakteristik globalisasi. 1. Internasionalisasi adalah hubungan antar negara dengan ciri meluasnya arus perdagangan dan penanaman modal. 2. Liberalisasi adalah pencabutan pembatasan pemerintah untuk membuka ekonomi tanpa pagar dalam hambatan perdagangan, pembatasan keluar masuk mata uang, kendali devisa, dan izin masuk suatu negara. 3. Westernisasi adalah rekam hidup model budaya barat atau Amerika. 4. Deteritorialisasi adalah perubahan geografis sehingga ruang sosial dalam pembatasan, tempat, dan jarak berubah. Terima kasih Ananda Belva ya. Ini Bapak sajikan beberapa gambar terkait dengan gejala-gejala globalisasi. Silakan, siapa di antara kalian yang mungkin akan memberikan pendapatnya? Saya mau memberi pendapat. Gambar pertama itu gejala globalisasi yang ada di bidang iptek.
Seperti saat ini, kita sedang melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Gambar kedua itu gejala globalisasi di bidang ekonomi, berupa perdagangan internasional yang ditandai adanya berbagai macam produk global yang menyebar ke seluruh dunia. Gambar ketiga itu adalah gejala globalisasi budaya, seperti itu kita bisa mempelajari budaya dari negara lain dengan mudah. Gambar keempat itu gejala globalisasi di bidang politik, misalnya kerjasama antar internasional untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Baik, terima kasih analisanya Ananda Benita. Silakan, siapa di antara kalian yang ingin membacakan apa sih definisi dari komunitas itu? Saya mau Pak, Ananda Bila. Menurut Max Weber, community atau komunitas diistilahkan sebagai persekutuan hidup kehidupan dan dimaknai sebagai suatu daerah masyarakat yang ditandai dengan beberapa tingkatan peralihan kelompok sosial seperti sama lain. Baik, terima kasih Ananda Hana. Bapak hanya memberikan penguatan menggunakan gambar, di mana di situ mereka adalah komunitas dari suatu masyarakat yang melestarikan budaya mereka. Silakan dari kalian, siapa yang bisa menyampaikan analisanya terkait dengan gambar yang Bapak sajikan ini? Silakan. Dengan Ananda siapa nih? Gambar pertama itu masyarakat melakukan pindahan ke kota untuk mencari pekerjaan. Gambar kedua itu perbedaan kehidupan masyarakat yang tinggal di pemukiman kumuh sama yang tinggal di apartemen. Yang ketiga itu ada asap pabrik yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara. Keempat itu tentang segerombolan anak pang. Oke, terima kasih analisanya. Nah, selanjutnya apa yang harus dilakukan oleh komunitas tersebut? Yaitu mengembangkan sikap-sikap yang selektif menyikapi globalisasi. Jadi setelah kalian membahas bersama, silakan kalian membentuk 3 kelompok. Selanjutnya, silakan kalian amati video pembelajaran, kemudian kalian lakukan diskusi kelompok mengenai dampak globalisasi. Lalu yang ketiga, sajikan hasil diskusi kelompok dalam bentuk media presentasi kreatif dan menarik. Kemudian kumpulkan ke Google Form. Presentasi kelompok dilakukan secara bergantian, kemudian diberikan tanggapan. Hasil media presentasi terbaik akan dipublikasikan ke media sosial YouTube, yaitu channel Social Big Club. Mari kita amati video pembelajaran berikut ini. Kembali lagi bergabung dengan channel Social Big Club. Pada saat ini kita berada pada era globalisasi yang ditandai dengan kecanggihan teknologi informasi komunikasi. Globalisasi memberikan peluang terjadinya pertukaran informasi dunia dan interaksi kultural antar suatu negara. Mari kita analisa bersama pengaruh globalisasi terhadap eksistensi budaya lokal di suatu masyarakat. Mari kita simak. Masyarakat dunia termasuk Indonesia sedang masuk ke dalam era globalisasi. Merunut waktu dalam 5 tahun belakangan ini, kita seringkali mendengar kata globalisasi, baik itu dalam media massa ataupun melalui percakapan sehari-hari. Melalui interaksi dengan berbagai masyarakat lain, bangsa Indonesia telah masuk ke dalam era globalisasi. Karena itu, globalisasi bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga terkait dengan masalah atau isu makna budaya. Namun, globalisasi kini mampu menggeser nilai-nilai budaya di Indonesia. Globalisasi dapat merubah perilaku masyarakat karena pertukaran informasi dari luar. Budaya dapat diartikan sebagai nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat ataupun persepsi yang dimiliki oleh warga masyarakat terhadap berbagai hal. Selanjutnya silakan kalian melakukan aktivitas diskusi kelompok. Bapak juga sambil akan memantau melalui Google Form. Bapak sudah lihat tugas kalian sudah masuk ya. Ini Bapak sarankan setiap kelompok bisa saling berbagi peran. Ada yang menjadi moderator, ada yang menjadi presenternya, ada yang menjadi penanya kepada kelompok yang lain, dan ada yang berperan untuk menjawab. Ada tabel aktivitas presentasi kelompok. Silakan nanti bisa dituliskan, dicatat ya nak ya. Ini sebenarnya sudah ada juga di LKPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan tema tentang dampak pandemi global dan aspek sosial. 1. Himbauan untuk social distancing, yaitu menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Hal tersebut berbeda dalam kebiasaan masyarakat Indonesia yang senang berkumpul dan bergotong royong. Sikap yang bisa dikembangkan ialah menjaga jarak dan menghindari kerumunan, bersosialisasi melalui media sosial. Perwakilan dari kelompok 2 izin bertanya kepada kelompok 1. Dalam kondisi saat ini, menurut kalian apakah penerapan social distancing efektif menanggulangi dampak pandemi global?
Menurut kami, pandemi global mengharuskan kita menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Karena untuk menghambat persebaran virus COVID-19, penerapan social distancing harus ditaati dengan disiplin. Namun, kita tetap perlu saling peduli dengan berinteraksi melalui media sosial. Sekian presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Jadi dampak pandemi global dari aspek pendidikan yaitu 1. Himbauan untuk work from home menyebabkan aktivitas belajar mengajar dilakukan secara virtual. Pembelajaran daring rawan terkendala jaringan internet, ketersediaan perangkat, hingga kesiapan pembelajaran digital. 2. Interaksi pada pembelajaran daring terjadi secara sekunder. Sikap yang bisa dikembangkan untuk memastikan terkoneksi internet, memanfaatkan kuota belajar dari pemerintah, serta mengoptimalkan berbagai aplikasi belajar yang disediakan oleh pemerintah, seperti rumah belajar, guru berbagi, dan lain-lain. Saya perwakilan dari kelompok 3, izin bertanya kepada kelompok 2. Sudah setahun lebih kita menerapkan pembelajaran jarak jauh. Menurut kalian bagaimana cara agar PJJ ini efektif dilaksanakan di era global ini? Menurut kami, pembelajaran jarak jauh membuat kita bisa belajar melalui dunia maya, dan murid juga bisa mengoptimalkan layanan belajar dari pemerintah seperti aplikasi rumah belajar. Murid juga bisa dengan mudah mengakses berbagai sumber belajar untuk menambah wawasan. Terima kasih atas jawaban dari Aisyah. Sekian versi dari kelompok 2. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2 ya. Oke. Pada perwakilan dari kelompok 3, dipersilakan. Dampak pandemi global dari aspek ekonomi sebagai akibat dari kebijakan pembatasan pelaksanaan kegiatan masyarakat menyebabkan banyak pekerja dirumahkan, bahkan terjadi PHK, sehingga masalah pengangguran dan kemiskinan meningkat. Sikap yang bisa dikembangkan, meningkatkan kreativitas dan membuka usaha baru melalui home industry. Saya perwakilan dari kelompok 1 izin bertanya kepada kelompok 3. Dalam kondisi ekonomi saat ini yang serba sulit, bagaimana caranya untuk tetap bisa bertahan menghadapi pandemi global? Menurut kami, pandemi global ini menyebabkan banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan di PHK. Oleh karena itu, perlu adanya kreativitas untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai, seperti misalnya kerajinan tangan atau home industry. Segitu dulu presentasi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri apresiasi kepada kelompok 3. Sesi presentasi pada kesempatan kali ini yang menyeluruh, partisipatif. Bapak persilakan kepada kalian yang masih mengalami miskonsepsi terkait dengan materi yang sudah kita bahas ini. Saya mau nanya. Silakan Aisyah. Jadi kan kita udah belajar kalau globalisasi itu menjadi cara untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan modern juga. Namun, gimana sih caranya agar kita nggak ninggalin budaya bangsa karena generasi muda lebih suka ke budaya barat gitu, Pak? Memang globalisasi merupakan suatu jalan untuk menjadi negara yang modern. Namun juga budaya-budaya asing itu bisa dengan mudah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Apalagi masyarakat era seperti sekarang sangat senang sekali mengakses informasi melalui teknologi. Juga meniru pola-pola gaya hidup ala barat. Kita bisa melakukan revitalisasi budaya. Harapannya apa? Generasi muda tertarik untuk melestarikan budaya lokal. Era globalisasi itu adalah suatu keniscayaan. Tidak bisa kita hindari. Tapi yang perlu kita lakukan apa? Sikap selektif, sikap bijaksana, sehingga tidak sampai melunturkan jati diri bangsa. Kita sambungkan kepada refleksi ya. Kita semua bisa menumbuhkan sikap-sikap positif yang bisa kita kembangkan dalam kehidupan kita ya, menyikapi era globalisasi ini melalui sikap kearifan lokal. Ini juga materi yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Bapak akan membagikan soal pilihan ganda ya. Silakan kalian siapkan kuisis kalian. Kodenya ada 1, 3, 3, 9, 6, 7. Bapak akan start. Silakan dengan baik. Ini soalnya Bapak ambil namanya berbasis HOTS ya. Ini sudah ada beberapa Bapak perhatikan, hampir semuanya selesai gitu ya. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Bersiap. Sebelum akhir pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Bisa Zoom ya.